Cerita dibuka dengan seorang pemuda pendiam bernama Akira yang sedang duduk di kelasnya. Salah satu teman sekelasnya menghampiri Akira yang lagi asyik membaca novel di ponselnya. Cowok itu bertanya apakah Akira suka cerita bertema Ice Guy, tapi Akira hanya menjawab seadanya, kalau dia membaca apa saja yang bisa ditemukan gratis. Sebelum pergi, cowok itu berpesan agar Akira merekomendasikan novel gratis lainnya jika menemukannya. Akira kaget karena ada yang mau berbicara dengannya, mengingat dia hampir tidak terlihat di sekolah. Tiba-tiba, ponselnya mulai mengalami glitch dan kegelapan aneh menyebar di langit-langit kelas. Kegelapan itu membentuk lingkaran sihir bercahaya yang mulai berkumpul di bawah kaki para siswa. Semua orang kaget saat lingkaran itu memindahkan mereka ke sebuah istana raksasa. Ketika mereka bertanya-tanya di mana mereka berada, seorang pendeta aneh muncul dan memberitahu bahwa seorang raja akan segera menemui mereka. Setelah pendeta itu menyingkir, anak-anak melihat seorang raja dan putri berdiri di sana, membuat mereka bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Sang raja melangkah maju dan menjelaskan bahwa dia telah memanggil para siswa dari planet lain ke dunianya yang bernama Morgan. Dia mengungkapkan bahwa mereka saat ini berada di Kekaisaran Alroth di benua manusia yang sedang diserang oleh iblis. Raja memberitahu anak-anak itu bahwa sebagai pejuang dari dunia lain, mereka bisa mengalahkan Raja Iblis, dan mereka pun bersemangat untuk memulai perjalanan isekai mereka. Namun, pendeta mengungkapkan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa menjadi pahlawan legendaris, dan meminta mereka untuk menguji kemampuan mereka. Seorang anak laki-laki meletakkan tangannya di atas bola sihir, tetapi ternyata dia bukanlah sang pahlawan. Pendeta itu memberitahunya bahwa meskipun tanpa status pahlawan, dia tetaplah seorang prajurit yang kuat. Kemudian, seorang gadis bernama Yuki mengetahui bahwa dia adalah seorang dispel magic, dan Aoyama mengetahui bahwa dia adalah seorang kesatria. Setelah Shiori mengetahui bahwa dia adalah seorang penyembuh, pendeta memberitahu semua orang bahwa mereka dapat melihat status mereka bahkan tanpa menyentuh bola sihir. Semua anak mulai memeriksa status mereka masing-masing, dan Nanase bertanya pada Akira tentang statusnya. Akira mengungkapkan bahwa dia adalah seorang asasin, tapi dia bingung dengan statusnya yang terlalu kuat. Kemudian, Tsukasa melangkah ke bola sihir dan memamerkan potensinya dengan kelas hero. Saat pendeta memuji Tsukasa karena statusnya yang luar biasa, semua siswa mulai bersorak untuk ketua kelas mereka yang tampan. Namun, Akira bertanya-tanya bagaimana Tsukasa bisa menjadi pahlawan dengan status sampah karena statusnya sendiri jauh lebih tinggi. Saat Nanase memintanya untuk menunjukkan kelasnya, Akira tetap diam, bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai raja yang mencurigakan itu tentang cerita iblis, dan memutuskan untuk merahasiakan kelasnya yang super kuat. Akira menggunakan mantra konsil untuk menyembunyikan kehadirannya. Saat itu, Nanase mengira dia hilang dan pergi sementara Asahina menguji kelasnya. Setelah semua selesai dengan tes mereka, pendeta memberitahu semua orang bahwa dia akan menyiapkan peralatan khusus untuk mereka semua, dan meminta mereka untuk beristirahat di kamar yang telah ditentukan. Akira pun merasa lega karena tidak terekspos. Akira mengikuti para siswa sambil tetap menyembunyikan dirinya, dan dia melihat sebuah kamera di lorong. Dia sadar bahwa raja sedang memantau para siswa dan merasa senang telah memilih untuk tidak mempercayainya. Namun, dia tidak menyadari ada seorang kesatria yang mengawasinya dari belakang. Malamnya, Akira menemukan sebuah gudang kosong dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah beristirahat, dia memutuskan untuk mengintai di sekitar gedung untuk mencari informasi, sambil mengamati pemandangan kota yang asing. Akira kaget menyadari bahwa dia benar-benar berada di dunia lain. Dia melompat-lompat di antara menara-menara gedung, terkejut dengan kemampuan supernya. Kemudian, dia mendengar beberapa suara di sebuah ruangan, dan menyembunyikan dirinya untuk menguping. Akira mendengar sang putri memberitahu raja bahwa para siswa hanyalah anak-anak lugu dengan kelas-kelas istimewa. Dengan penuh percaya diri, raja menyuruhnya untuk memulai rencananya, dan sang putri pun meninggalkan ruangan.
Berdiri di belakang raja, Akira bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya. Raja merasa terganggu oleh kehadirannya, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak menemukan siapapun di sana dan kembali bekerja. Keesokan harinya, Akira mengambil makan siang sambil tetap menyembunyikan diri, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu para siswa tentang rencana raja. Dia sadar mereka toh tidak akan mempercayainya. Di meja terdekat, Tsukasa berdiri dan memberitahu para siswa bahwa raja telah berbaik hati memanggil mereka dengan kemampuan yang kuat. Tsukasa berpikir bahwa mereka semua harus bekerja sama dan membalas budi raja dengan mengalahkan para iblis. Saat semua siswa setuju untuk mendukung pahlawan mereka, Akira sadar bahwa mereka telah ditipu oleh cerita palsu raja. Setelah makan siang, komandan ksatria bernama Seren mengumpulkan semua pahlawan di luar untuk berlatih. Saat Seren menyombongkan gelarnya sebagai pertahanan terakhir negara, rekannya, Giles, mengingatkannya untuk bersikap rendah hati. Kemudian, Seren memberitahu para siswa bahwa mereka akan menerima pelatihan khusus selama sebulan sebelum pergi ke sebuah labirin untuk melawan monster. Mengetahui mereka tidak punya pengalaman bertarung, Seren meyakinkan para siswa bahwa dia akan membantu mereka belajar dasar-dasarnya. Sementara para siswa bersemangat untuk latihan mereka, Akira tetap bersembunyi sambil bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Seren. Saat Akira pergi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Seren meninggalkan anak-anak bersama Giles dan meninggalkan lapangan. Akira berjalan menuju air mancur, tetapi Seren memanggilnya. Akira terkejut, bertanya-tanya apakah skill konsil miliknya punya batas waktu. Namun, Seren meyakinkannya bahwa mantra konsil itu berfungsi, tetapi tidak bisa menyembunyikan Akira darinya. Seren menjelaskan bahwa dia memiliki mata mistik yang memberinya penglihatan panas, yang memungkinkannya mendeteksi panas tubuh orang. Ingin melindungi dirinya, Akira meraih pisaunya. Tetapi Seren mengatakan, dia tidak akan membocorkan rahasianya kepada siapapun. Mengetahui Seren ada di pihak raja, Akira ragu apakah harus mempercayainya. Tetapi Kapten Kesatria itu mengatakan, dia punya alasannya sendiri. Kemudian dia meminta Akira untuk merahasiakan pertemuan mereka dari raja, dan Akira akhirnya memutuskan untuk mempercayainya. Setelah mereka duduk untuk berbicara, Akira memberitahu Seren bahwa dia ingin membaca arsip raja. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia mereka, Seren bertanya apa level skill konsil miliknya, dan Akira mengungkapkan bahwa levelnya sudah maksimal. Namun, skill lainnya semua masih level 1, jadi dia tidak tahu cara melatihnya. Terkejut, Seren tersenyum dan menawarkan untuk mengajarinya, mengatakan bahwa arsip itu toh tidak punya banyak informasi yang berguna. Akira merasa senang bisa menjadi lebih kuat dan menjelajahi dunia baru ini. Tetapi dia berpikir bahwa dia masih ingin kembali ke rumah untuk keluarganya. Seren setuju tetapi berpikir bahwa Akira harus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup sampai dia menemukan jalan pulang. Akira merasa bersalah karena menerima bimbingan Seren secara gratis. Maka, kesatria itu mengatakan Akira bisa membayarnya dengan cerita-cerita tentang planet asalnya. Saat kesatria yang menawan itu mengulurkan tangannya, Akira tersenyum dan menjabatnya, lalu secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai tanda hormat. Begitu mereka mulai berlatih bersama, Akira mengetahui bahwa selain manusia dan iblis, kaum elf dan manusia buas juga menghuni dunia mereka. Sementara Seren memberikan Akira latihan fisik yang intens, dia menjelaskan bahwa level kelas hanya bisa dinaikkan dengan mengalahkan monster, tetapi Akira bisa meningkatkan level skillnya dengan berlatih sendiri. Saat mereka terus berlatih setiap hari, Seren merasa terkejut saat belajar tentang bumi dan semua kemajuan teknologinya. Mengingat betapa dia menganggap semua teknologi itu membosankan dan biasa saja, Akira merasa seperti merindukan dunia lamanya di tempat baru ini. Setelah beberapa waktu, Seren berada di sebuah ruangan bersama Giles yang bertanya-tanya mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan Akira. Seren memberitahunya bahwa cerita-cerita Akira terlalu bagus dan Giles pun ikut terpesona olehnya. Saat Seren mengungkapkan bahwa Akira adalah pahlawan sejati dengan konsil level maksimal, Giles terkejut.
karena hanya pahlawan pertama di dunia mereka yang memiliki skill level maksimal. Kemudian, saat Akira mendekati ruangan itu, Giles pergi untuk memberi Seren privasi, dan dia memberikan Seren sebuah buku dari arsip raja. Akira mengatakan bahwa buku itu berisi beberapa informasi yang merepotkan. Seren mengangguk, mengonfirmasi bahwa buku itu berisi rencananya untuk melengsarkan raja, karena dia tahu Akira akan menemukannya. Seren menjelaskan bahwa dia menulis buku itu sendiri dan menyamarkannya sebagai buku masak. Dia memberitahu Akira bahwa raja adalah orang yang mengerikan yang coba mengendalikan dunia demi keuntungannya sendiri. Mengingat program sang raja, Akira termenung. Kemudian, Seren memberitahunya bahwa para kesatria kerajaan semuanya punya masalah dengan raja. Dan Akira berpikir bahwa mereka mencoba menyingkirkan raja tanpa banyak kekerasan. Terkesan dengan pengamatannya, Seren mengangguk, dan Akira mencatat bahwa sebagai seorang assassin, dia bisa dengan mudah melenyapkan raja tanpa ada yang menyadarinya. Dia mengungkapkan bahwa dia dengan mudah masuk ke ruang kerja raja pada hari pertamanya, tetapi dia tidak bisa menemukan tekad untuk mengakhiri hidupnya. Seren mengangguk, mengatakan bahwa hanya karena dia memiliki kelas assassin, bukan berarti dia harus memaksakan diri untuk mengambil nyawa orang lain. Akira berpikir bahwa dia tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Saat Seren setuju dengan keputusannya, Akira bertanya-tanya mengapa Seren begitu mempercayainya. Seren menjelaskan bahwa dia mempercayainya karena Akira menunjukkan kebijaksanaan dan potensi, seperti pada hari dia memutuskan untuk tidak mempercayai kata-kata raja begitu saja. Di mata Seren, ini berarti Akira adalah orang yang tahu cara mengatasi masalah sendiri dan tidak mudah tertipu. Menjadi hening, Akira dengan pelan menjelaskan bahwa dia tidak pernah menerima banyak perhatian saat kecil. Hal ini membuat Seren bingung. Jadi Akira memberitahunya bahwa Seren adalah satu-satunya orang yang pernah memujinya sebanyak ini. Seren tersenyum dan bertanya apakah Akira bisa membantunya melengsarkan raja secara damai sebagai ucapan terima kasih atas pujiannya. Akira mengatakan dia akan mempertimbangkannya dan meninggalkan ruangan. Setelah sebulan penuh berlatih, Seren mengumumkan kepada para siswa bahwa mereka akan menjelajahi labirin Agung Kaltan. Saat kerumunan berkumpul di sekitar para pejuang untuk mengantar kepergian mereka, Akira terkejut karena mereka menerima begitu banyak perhatian. Dia melihat seorang gadis mengawasi dari kejauhan dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Gadis itu marah mengatakan bahwa rakyat mereka telah banyak berkorban untuk memanggil para pahlawan. Akira mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi gadis itu memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi begitu dia tahu. Setelah itu, para pahlawan memasuki labirin di mana mereka terlibat dalam pertempuran melawan monster. Seorang siswa memicu jebakan yang membuat mereka berhadapan dengan ogre raksasa. Saat Akira mengalahkan satu ogre, dia bertanya kepada Seren apakah mereka harus mundur. Dan Seren setuju untuk membersihkan jalan bagi murid-muridnya. Seren menggunakan mantra pedang suci dan mengalahkan semua monster yang menghalangi jalan mereka. Namun, ketika mereka keluar melalui gerbang, mereka menemukan lebih banyak monster yang menghalangi jalan. Tsukasa teringat bom asap yang diberikan sang putri untuk keadaan darurat, dan memutuskan untuk menggunakannya. Bom itu mengalahkan monster-monster kecil, tetapi dari asapnya, muncul monster Minotaur yang kuat. Saat Giles memasuki ruangan bersama yang lain, dia kaget melihat Minotaur yang begitu kuat. Di level serendah itu, Akira bergegas menyerang, menghindari serangan Minotaur, dan naik ke atas tubuhnya. Dia menyerang tubuh monster itu, tetapi kulitnya yang keras menghancurkan pedangnya menjadi berkeping-keping. Terkejut, Akira menghindari serangan lain, dan kembali ke Tsukasa, yang merasa terlalu lelah untuk bertarung. Tsukasa merasa bersalah karena tidak bisa bertarung, tetapi Akira memberitahunya bahwa dia juga perlu mengandalkan orang lain untuk membantunya. Dia memberitahu Tsukasa bahwa siswa lain juga dilatih untuk bertarung, tetapi Tsukasa mulai panik, mengira dirinya adalah sebuah kegagalan. Sebagai pahlawan, Akira bertanya-tanya mengapa Tsukasa bersikap begitu aneh, dan meminta seorang Dispel Mage untuk menyembuhkannya.
Gadis itu maju dan menggunakan mantranya, menghilangkan kutukan iblis yang membuat Tsukasa panik. Dengan sembuhnya Tsukasa, Akira berdiri bersama Seren dan bertanya apakah dia bisa menggunakan teknik tertentu. Seren mengangguk dan menggunakan lightning flash untuk menyerang dan melumpuhkan Minotaur di depan para siswa yang terkejut. Menggunakan kesempatan ini, Akira diam-diam muncul di belakang Minotaur dan bersiap menggunakan sihir bayangan pamungkasnya. Akira akhirnya ngelepasin semua kekuatan yang terpendam di badannya dan sukses nahan monster yang ada di depannya. Tapi, masalahnya, monster itu ternyata kuatnya bukan main. Tenaganya brutal banget, sampai bikin tanah di sekitar situ bergetar. Biar begitu, Akira sama sekali nggak gentar. Nggak pakai lama, dia langsung ngumpulin semua tenaganya buat ngeluarin jurus andalan. Beberapa bilah energi tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan dalam sekejap langsung nusuk badan si monster. Habis itu, si pemuda mulai nyeret monster itu ke dalam tanah, bikin semua yang nonton melongo saking kagetnya lihat kekuatan sehebat itu. Tapi, kendalinya pelan-pelan mulai lepas dari tangan. Energinya jadi nggak karuan dan menyebar kemana-mana, bikin orang-orang mulai pada mundur karena takut kenapa-kenapa. Tiba-tiba, guru Akira nongol di tengah-tengah mereka. Suaranya terdengar tegas, nyuruh muridnya itu buat tetap tenang. Gurunya bilang semua bakal baik-baik aja. Dia cuma perlu tarik nafas dan kuasai kekuatannya sendiri. Tatapan si guru nunjukin rasa percaya diri, dan Akira pun nurut. Pelan-pelan dia berhasil ngendaliin kekuatannya lagi, dan medan energi di sekitarnya mulai meredup. Pas semua udah tenang, suasana jadi hening seketika. Semua orang masih bengong sama kekuatan yang baru aja ditunjukin sama si pemuda. Adegan selanjutnya pindah keluar, di mana mereka berdua udah ada di sana. Setelah pertarungan kelar, si guru nepuk pundak muridnya, sambil ngucapin terima kasih yang tulus banget. Katanya, kalau bukan karena dia, nggak ada satu orang pun yang bakal selamat buat ceritain kejadian tadi. Akira cuma diam sejenak, ingat kalau dia masih hidup juga berkat gurunya, yang udah nolongin dia nguasain sihir pas dia hampir kehilangan kendali waktu latihan dulu. Si guru yang penasaran nyeletuk kalau dia belum pernah dengar ada kemampuan ekstra yang namanya sihir bayangan. Katanya itu kekuatan yang langka banget, super kuat tapi susah dikendaliin, dan juga nyedot energi yang luar biasa banyak. Si guru minta Akira jangan pakai jurus itu lagi, kecuali kalau benar-benar kepepet. Akira ngangguk dan janji nggak bakal makainya secara sembrono lagi. Nggak lama setelah itu, si guru ngasih hadiah. Ternyata itu sebuah katana yang berkilauan. Katanya, pedang itu namanya Yatogami, pedang yang sama yang ditempa sama pahlawan pertama dalam sejarah. Akira natap senjata itu dengan kaget dan nanya, kenapa gurunya ngasih ke dia, bukan ke pahlawan yang asli. Si guru ngejelasin kalau pahlawan yang sekarang udah punya pedang suci, dan kalau dia bawa pedang itu juga, raja pasti bakal langsung sadar. Akira pengen tahu kenapa itu jadi masalah, dan si guru tanpa ragu ngejawab kalau dia udah nyolong pedang itu dari gudang senjata kerajaan. Walaupun kaget, si pemuda akhirnya mutusin buat nerima hadiah itu. Dia lalu nanya apa nama asli dari pedang tersebut. Gurunya ngejelasin kalau mereka nggak tahu, soalnya nggak ada yang bisa ngertiin bahasa kuno yang terukir di pedangnya. Tapi, Akira ternyata bisa baca tulisan itu, dan sadar artinya, Dewa Pedang Malam. Ada juga kalimat lain yang bilang kalau pedang itu harus sampai ke tangan penerusnya, dan nuntun dia di saat yang dibutuhkan. Akira jadi penasaran pengen ketemu orang yang dulu nempa pedang itu, dan si guru juga nunjukin minat yang sama. Gurunya pengen tahu lebih banyak soal si pahlawan, dan Akira cerita kalau sihir hitam yang nyiksa dia itu parah banget, sebuah kutukan yang gak mau hilang. Gurunya terdiam beberapa detik, mikir keras, karena dia sebenarnya udah punya dugaan kuat siapa dalang dibalik semua ini. Cerita kemudian pindah ke tempat lain di mana seorang cewek lagi ngomong di depan sebuah kristal. Dia manggil kristal itu Tsukasa Sato dan bilang kalau dia berharap Tsukasa jadi bonekanya, seorang pahlawan palsu. Tiba-tiba Akira muncul, nebas kristal itu jadi dua dalam sekali serang. Cewek itu noleh dengan kaget dan nanya siapa dia.
Akira dengan dinginnya ngejawab kalau dia datang buat ngakhirin kutukan si pahlawan. Si cewek nuduh dia udah masuk ke kamar cewek tanpa izin dan bilang itu pelanggaran berat. Akira cuma ngingetin dengan tegas kalau dia itu bukan cewek baik-baik, tapi penyihir yang pakai kutukan buat mainin orang. Si cewek tetap tenang dan bilang dia ngelakuin semua itu cuma atas nama Baginda Raja. Akira nanya apa tujuan sebenarnya nurutin perintah raja, tapi jawabannya tetap sama, kalau semua yang dia lakuin itu demi Baginda Raja. Tanpa banyak bacot lagi, Akira langsung pergi dari situ. Begitu dia pergi, si cewek ngebuka laci dan kelihatan ada puluhan kristal lain, masing-masing dengan nama yang berbeda terukir di atasnya. Sementara itu, Akira nemuin Komandan Saran. Dia ceritain semuanya dan bilang kalau kecurigaan si komandan selama ini benar. Saran nanya, apa sang putri sempat lihat muka Akira? Dan Akira jawab kalau dia hampir nggak sempat ngobrol benar sama putri waktu itu. Mereka berdua sadar kalau sang putri itu cuma boneka di tangan raja. Saran nyuruh Akira istirahat sebentar dan ngasih peringatan kalau lebih baik jangan nginap di istana malam ini. Akira pengen tahu kenapa. Dan Saran ngejelasin kalau sang putri udah mulai nyebar kutukan ke semua orang, kecuali si pahlawan. Status Akira yang gak diketahui ngebuat dia aman untuk sementara. Tapi kalau dia sampai lepas kendali, mereka bakal langsung nge-eksekusi dia. Dia nambahin kalau mereka bakal nyari Akira di setiap sudut istana. Akira nanya apa dia bakal dihukum karena udah nunjukin mukanya. Si komandan cuma senyum dan bilang, dia juga pernah muda. Katanya, semua orang pernah bikin salah. Dan dia nggak akan pernah ngorbanin seseorang cuma gara-gara hal sepele. Dia nambahin kalau dia kagum sama Akira dan berharap ada lebih banyak orang kayak dia di dunia itu. Sebelum pisah, si komandan minta Akira buat suatu hari nanti ngajak dia ke tempat asalnya. Keesokan harinya, pas bangun, Akira sadar ada keributan besar dan banyak orang ngumpul. Dia pengen tahu ada apa, tapi nggak lama kemudian dia kaget setengah mati pas tahu kalau Komandan Saran udah dibunuh. Saking kagetnya, dia sampai nggak bisa bereaksi apa-apa, dan nggak lama kemudian orang-orang mulai nuduh dia. Mereka bilang, dialah yang pakai tombak buat ngebunuh si komandan. Akira coba ngebela diri. Ngingetin kalau senjatanya udah patah di pertarungan terakhir. Biarpun begitu, raja tetap merintahin dia buat dipenjara atas kejahatan pembunuhan. Pas lihat sang putri senyum diam-diam, dia sadar kalau dia udah masuk perangkap. Waktu lagi kabur, dia ketemu Giles, yang langsung ngejelasin kalau si komandan dibunuh sama pembunuh bayaran raja yang dikenal sebagai Gagak Malam. Dan sekarang mereka juga ngejar dia. Katanya, Saran udah ninggalin beberapa barang buat Akira, dan dia harus ngambil barang itu, lalu kabur secepat mungkin. Pas nemuin barang yang ditinggalin si komandan, Akira sadar kalau komandan udah curiga, kematiannya bisa terjadi kapan aja. Sebelum ninggalin kerajaan, pikiran si pemuda cuma tertuju pada gurunya dan teman yang udah hilang pas malam tiba. Sang putri ngelapor ke raja kalau dia udah nyebar kutukan ke semua orang kecuali si pahlawan. Katanya, mereka cuma butuh alasan buat nyatain perang sama wilayah timur, dan anak-anak itu bakal jadi pion yang sempurna buat rencana mereka. Raja ngejawab kalau dia nggak khawatir soal Akira, karena dia yakin Akira bakal mati di jalanan. Tapi buat jaga-jaga, dia nyuruh Gagak Malam buat ngeburu Akira. Akira ingat kata-kata gurunya, nggak ada tempat sembunyi yang lebih baik dari penjara bawah tanah. Tapi ingat, air di sana langka. Jadi rencanain semuanya baik-baik. Dia juga ingat instruksi Saran yang udah ngejelasin gimana caranya naikin level. Jawabannya ada di dalam penjara bawah tanah. Makin dalam dia masuk, makin kuat musuh yang bakal dia hadapi. Waktu mundur ke belakang, nunjukin Akira nanya ke gurunya kenapa orang lain gak ngelakuin hal yang sama. Gurunya jawab itu karena bahaya. Katanya, biarpun sembunyi, hawa keberadaan seseorang itu nggak cukup buat ditutupin. Tapi kalau Akira ngasah skill pembunuhnya, dia bakal bisa nyamarin baunya sendiri, jejak kakinya, bahkan panas tubuhnya. Akira tahu perjalanannya bakal panjang, tapi gurunya ngeyakinin kalau itu semua bakal sepadan.
Dia ngejelasin kalau pas udah sampai level 100, dia bisa ngebuka kemampuan spesial yang bakal ngebantu dia bertahan hidup di dunia yang kejam itu. Buat ngelakuinnya, dia harus pergi ke labirin kontinen dan ngalahin bos-bos yang muncul setiap 10 lantai. Balik ke masa sekarang, Akira ngadepin banyak banget tantangan dan ngalahin banyak musuh. Akhirnya, dia sampai di depan pintu yang selalu diomongin gurunya. Di dalamnya ada ruangan bos, dan sekali dia masuk, dia cuma bisa keluar kalau salah satu dari mereka mati. Pertarungannya brutal banget. Monster itu kuatnya luar biasa, dan ngelukain Akira dengan parah. Karena udah putus asa, dia ngeluarin teknik terbaiknya, dan mulai nusuk-nusuk makhluk itu pakai banyak pedang yang diciptain dari sihir bayangan. Dia ingat kata-kata gurunya, yang bilang kalau luka yang udah di luar batas wajar, bakal otomatis ngaktifin mode pemulihan pakai cadangan mana darurat. Sementara itu, adegan pindah ke si pahlawan, yang ngungkapin keinginannya buat ngadepin Raja Iblis. Tapi semua orang di sekitarnya coba ngelarang, karena takut sama apa yang udah terjadi ke Akira. Si pahlawan ngerti kalau yang mereka saksikan ini adalah kutukan sang putri, yang pernah disebutin sama wakil komandan Gills. Biar begitu, beberapa orang mutusin buat ikut nemenin dia. Pas mereka keluar, mereka kaget karena bisa kabur dengan gampang banget. Si pahlawan jadi mikirin kata-kata raja, yang nyuruh semua orang buat ngelawan Raja Iblis. Dia mikir bakal aneh banget kalau sekarang rajanya sendiri yang coba ngalangin mereka. Dengan muka bingung, dia nanya ke teman-temannya, kenapa mereka mutusin buat ikut dalam perjalanan ini. Si cewek, dengan suara mantap, ngejelasin kalau dia punya daya tahan alami terhadap sihir, jadi kutukannya nggak ngaruh ke dia. Dia nambahin, kalau beberapa hari terakhir, rasanya kayak ada kekuatan lain yang lagi nyihir semua orang. Salah satu cowok lalu ingat kalau mungkin sebagian kesalahannya ada di dia. Dia ingat pernah ngancurin beberapa kristal misterius dan setelah itu semuanya jadi berantakan. Adegan pindah ke Gills, ngungkapin kalau dialah yang selama ini ngendaliin si cowok buat ngancurin kristal-kristal itu. Dia ngejelasin kalau manipulasinya jauh lebih kuat dari kutukan manapun. Apalagi kalau soal ngendaliin kemauan orang lain. Setelah nyelesain perintah terakhir yang ditinggalin Komandan Saran, Gills natap ke Cakrawala dan ngucapin semoga beruntung buat para pahlawan dari dunia lain. Cerita beralih ke seorang pemuda lain berambut panjang yang natap langit dengan penyesalan. Dalam pikirannya, dia ngakuin kalau seharusnya dia gabung sama Akira selagi masih ada waktu. Kutukan atau bukan, pikirnya, aku gagal melindungi dia. Pada saat itu, cerita kembali ke masa lalu, nunjukin momen pertama kali Kyosuke dan Akira ketemu. Obrolan mereka singkat tapi tulus. Mereka ngenalin diri satu sama lain sambil jabat tangan dan sedikit senyum. Pas lagi kerja, Akira minta Kyosuke buat nggak ngasih tahu siapa-siapa soal jenis kerjaannya. Dia ngejelasin kalau dia pengen nyembunyiin itu, bahkan dari adiknya yang masih kelas 1. Kyosuke yang penasaran nunjukin sebuah foto dan bilang kalau adiknya juga kelas 1. Mereka berdua kaget pas sadar kalau kedua cewek itu ternyata temenan, yang bikin mereka ketawa lepas. Seolah-olah persahabatan mereka dimulai dari situ. Adegan kembali ke Akira, yang bangun di dalam sebuah gua yang lembab dan sunyi. Pas dia berdiri, dia sadar kalau statusnya bagus banget, dan kemampuannya udah meningkat pesat sejak pertarungan terakhir. Tapi, dia ngerasa aneh kenapa dia mimpiin Kyosuke tanpa alasan yang jelas. Sambil meriksa kemampuan baru yang dia dapetin, dia sadar kekuatannya jadi 2 kali lipat. Pas lagi jalan di penjara bawah tanah, dia ketemu makhluk kayak jelly, seekor slime. Setelah ngalahinnya, dia sadar ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Di dalam tubuh transparan itu, ada seorang cewek elf yang pingsan. Pakai salah satu skill spesialnya, Akira ngakses ingatan si cewek, tapi langsung matiin jurusannya lagi saking kagetnya sama apa yang dia lihat. Ini terlalu gila buat jadi kenyataan, pikirnya sambil narik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, si elf pelan-pelan ngebuka matanya. Akira nyamperin dan nanya apa dia baik-baik aja. Cewek itu ngejawab dengan lemah kalau dia nggak apa-apa, meskipun energinya udah hampir habis. Akira sadar HP-nya cuma sisa 2%, dan nyimpulin kalau gerak sedikit aja bisa fatal akibatnya. Sambil ngamatin lebih dekat, dia lihat kalau si cewek punya kemampuan yang sama kayak dia, kekuatan buat ngeliat pikiran orang lain.
Pas si elf ngebaca informasi tentang Akira dan ngeliat namanya, matanya langsung melotot sebelum akhirnya pingsan lagi. Karena khawatir, si pemuda ngebawa dia ke tempat yang lebih aman dan bikin tempat perlindungan darurat kecil-kecilan. Beberapa waktu kemudian, dia bangun dan suara pertama yang kedengaran adalah perutnya yang keroncongan karena lapar. Akira nawarin air buat ngurangin demamnya dan nyuruh dia minum. Pelan-pelan si cewek ngaku kalau dia nggak bisa tidur karena lapar banget. Si pemuda ngebuka tasnya dan ngasih segenggam nasi, nyuruh dia makan sepuasnya. Sambil makan, si cewek nanya gimana caranya Akira bisa tahu banyak soal penyembuhan. Akira ngejawab sambil sedikit senyum, kalau ibunya dulu sering sakit, makanya dia jadi belajar ngerawat orang lain dari kecil. Pandangan si cewek beralih ke dinding di sekitar mereka. Dan dia sadar ada tanda-tanda yang terukir, angka-angka yang diurutin dengan rapi. Akira ngejelasin kalau dia bikin tanda itu biar nggak tersesat di dalam penjara bawah tanah. Si elf yang masih capek ngucapin terima kasih dan rebahan lagi. Janji bakal istirahat sampai benar-benar pulih. Pas dia bangun, dia udah ngerasa lebih baik. Mereka berdua mutusin buat lanjut jalan, turun ke bagian yang lebih dalam dari penjara bawah tanah. Akira coba ngeyakinin dia buat gak ikut, bilang kalau tempat itu terlalu bahaya. Tapi, cewek itu ngeyel bilang kalau dia tahu cara bela diri dan gak butuh dilindungi. Dengan berat hati, Akira setuju dan mereka lanjut jalan bareng. Mereka masuk ke sebuah ruangan besar yang diselimuti cahaya gelap di mana udaranya terasa berat. Tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul dari bayangan, mengaum dengan ganas. Mereka langsung loncat ke samping ngehindarin cakar-cakarnya yang tajam. Akira ngaktifin sihir kamuflasenya. Tapi biarpun begitu, dia tetap kena satu serangan yang bikin dia kelempar sampai nabrak dinding. Si elf teriak nyuruh dia nyebarin mana ke seluruh ruangan buat ngebikin medan energi yang bisa ngelembutin musuh. Begitu dia ngelakuinnya, Akira langsung maju nyerang, ngincer langsung ke mata makhluk itu. Dengan gerakan yang pas banget, dia nusuk mata naga itu pakai pedangnya, bikin si naga meraung kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Untuk sesaat, semuanya terasa sunyi, sampai sebuah cahaya terang mulai bersinar dari tubuh naga yang udah kalah. Mereka berdua ngeliat sekeliling dengan kaget, pas cahaya itu bener-bener menyelimuti mereka. Pas cahayanya mulai redup, ternyata naga sangar tadi udah berubah jadi kucing mistis yang lagi tidur pulas. Si cewek elf langsung ngeluarin jurus mata dunia buat ngintip dan ketahuan deh kalau si kucing punya skill berubah wujud. Artinya dari tadi itu bukan naga beneran, cuma ngaku-ngaku doang. Masuk akal juga sih, soalnya kata si cewek elf kalau naga asli ngalahinnya jauh lebih susah dari ini. Oke, tapi kok kucingnya malah tidur? Ternyata dia lagi masuk mode pemulihan gara-gara abis digebukin Akira sampai nyaris lewat. Penasaran, Akira nanya ini sebenarnya makhluk apaan. Dan baru tahu kalau namanya itu kucing hitam. Cewek elf heran, kenapa kamu nggak pakai jurus mata dunia punya kamu sendiri biar tahu jawabannya? Akira ngejawab kalau skillnya itu masih susah dikontrol. Dia mikir mungkin kalau level skillnya naik, baru deh dia bisa ngendaliin sesuka hati. Lagi asik ngobrol, si kucing hitam tiba-tiba bangun. Dan yang bikin kaget, dia bisa ngomong bahasa manusia. Pertama-tama, dia ngomel-ngomel dulu karena kesel dikalahin sama dua petualang ini. Terus, dia jelasin kenapa dia nyamar jadi naga. Katanya sih, dia bosen sendirian di dungeon, jadi iseng aja berubah jadi naga yang pernah dia lihat buat nakut-nakutin petualang yang datang. Akira masih nggak habis pikir, ada kucing bisa ngomong. Si kucing dengan sombongnya ngejelasin kalau dia itu makhluk super cerdas ciptaan Raja Iblis. Pokoknya, Akira mulai gerah juga dengerin kucing ini sombong terus, padahal udah kalah telak. Dia coba ngancem si kucing sambil muter-muterin kunainya kayak preman. Tapi si kucing malah nggak goyah sama sekali. Justru, dia ngasih info mengejutkan kalau Raja Iblis punya pesan buat Akira. Dia nyampein pesannya, kutipannya begini. Datang temui aku di istanaku, jauh di dalam gunung berapi, tanah para iblis. Akira bingung 7 keliling. Kenapa Raja Iblis mau ketemu dia? Atau lebih tepatnya, kok bisa Raja Iblis tahu tentang dia?
Sayangnya, si kucing gak punya jawabannya. Tugas dia cuma nganterin pesan, dan karena udah selesai, dia nyuruh Akira buat habisin aja nyawanya. Tapi, Akira ogah, malah dia bilang kalau dia belum nganggap iblis sebagai musuh. Soalnya, sejauh ini dia ngerasa justru manusia di dunia ini yang kelakuannya jahat. Satu-satunya masalah, kalau bos lantai ini nggak mati, ruangannya bakal tetap kekunci. Akira yakin pasti ada cara lain buat keluar. Dan setelah mikir sebentar, si cewek elf dapat ide cemerlang. Jadiin aja si kucing hitam familiarnya Akira dengan bikin kontrak. Dengan begitu, si kucing bakal kehilangan statusnya sebagai bos lantai ini. Dan otomatis ruangannya bakal kebuka. Tapi, kata si kucing, buat ngelakuin itu butuh kontrol mana yang luar biasa jago. Yah, untungnya Akira ini tokoh utama. Jadi, ya jelas dia lebih dari mampu buat mulai ritualnya. Dia memulai ritual dengan ngasih nama si kucing, Night. Terus, dia ngalirin mananya ke si kucing. Proses ini bikin Akira masuk ke dalam pikiran Night. Dan di sana, dia ngelihat kota yang lagi kebakaran hebat gara-gara ulah si Night. Akira pun bertarung lawan Night. Tapi bukannya ngebunuh, dia malah ngorbanin dirinya sendiri. Dia janji ke Night kalau Night mau bikin kontrak sama dia nggak bakal perlu lagi ngelakuin hal-hal jahat. Bagi para iblis yang emang dipaksa jadi jahat, ini tawaran impian. Jelas aja Night langsung setuju. Dan seketika itu juga, dunia pikiran Night yang tadinya suram, berubah jadi langit cerah. Kontrak mereka pun selesai. Akira bangun dan ngecek simbol kontrak yang sama di tubuh mereka, bukti kalau jiwa mereka udah nyambung. Night jadi tertarik banget sama sifat Akira dan bilang kalau dia pengen ikut dalam perjalanan Akira di dunia ini. Dia pun bersumpah setia dan mereka akhirnya kenalan secara resmi. Si cewek elf ikutan nimbrung dan ngenalin dirinya sebagai Amelia ke Night. Karena bosnya secara teknis udah dikalahkan, lingkaran teleportasi buat keluar akhirnya muncul di tengah ruangan. Tapi sebelum cabut, mereka istirahat dulu sebentar buat lebih saling kenal. Sementara itu, di tempat lain, Tsukasa dan para pahlawan lainnya sampai di sebuah tempat bernama Yamato. Mereka semua melongo karena tempat itu mirip banget sama Jepang versi zaman dulu. Katanya sih, pahlawan pertama yang dulu dipanggil yang ngebangun tempat ini. Dan itu jelas banget, soalnya pahlawan pertamanya kan orang Jepang. Para pahlawan ini udah capek banget abis perjalanan jauh. Dan wajar aja. Mereka kelaparan dan butuh makan. Akhirnya, mereka mampir di sebuah restoran, mesen makanan, dan makan dengan lahap. Kayaknya itu makanan terenak yang mereka makan sejak pindah ke dunia itu. Dan rasa syukur mereka udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Selesai makan, Tsukasa ngajak mereka ngobrol serius. Mereka sekarang ada di dunia baru dan nggak punya sumber duit. Kalau mau bertahan hidup, mereka harus cari uang. Apalagi dana dari istana udah mulai menipis. Salah satu dari mereka ngusulin buat jadi petualang. Dia pernah ketemu beberapa petualang di jalan, dan kayaknya bisnis itu lumayan menjanjikan. Mereka setuju kalau idenya bagus, tapi mereka juga harus nyempetin waktu buat belajar. Salah satu alasannya ya biar mereka tahu gimana caranya keluar dari kota itu. Ngomongin soal ninggalin kerajaan dan balik ke dunia asal, caranya cuma ada satu, ngalahin Raja Iblis. Mereka dipanggil ke kerajaan itu sama Raja dan Putri, cuma buat satu tujuan, numbangin Raja Iblis. Jadi, itu harusnya jadi target utama mereka. Ada lagi yang nyaranin buat mulai cari info soal Raja Iblis, tapi Asahina kekeh pengen mereka tetap di kota itu. Dia ngerasa punya ikatan batin sama Akira, dan yakin banget kalau Akira pasti ada di dekat-dekat situ. Kalau mereka nunggu, pasti bakal ketemu, dan mereka bisa lawan Raja Iblis bareng-bareng. Dia ngaku kalau gabungan kekuatan mereka semua masih jauh di bawah Akira, jadi mereka harus gabungin kekuatan sama Akira biar bisa selamat. Beberapa anggota langsung protes. Mereka ngingetin kalau Akira itu kan dituduh ngebunuh Komandan Saran, tapi dia tetap pada pendiriannya, bilang kalau mereka semua itu cuma disihir biar percaya, dan Akira itu nggak bersalah. Sato juga pengen ketemu Akira, dia nggak ngebantah kalau Akira emang lebih kuat dari mereka semua.
Masalahnya, dia nggak tahu Akira ada di mana sekarang, dan mereka nggak bisa nungguin dia terus-terusan. Asahina ngotot mereka bisa coba nunggu, tapi Sato ngingetin, kalaupun mereka ketemu Akira, kemungkinan Akira mau gabung sama mereka itu kecil. Sato cerita kalau dia udah sekelas sama Akira sejak SD, tapi Akira tetap nggak ngenalin dia. Begitulah Akira, orangnya emang nggak jago bergaul. Asahina akhirnya ngakuin kalau omongan Sato ada benarnya. Mereka pun sampai pada satu kesimpulan. Sato ngajak mereka buat tetap di kota itu selama masih ada monster yang bisa dilawan buat jadi lebih kuat. Jadi, nanti pas ketemu Akira, mereka udah jago, dan Akira nggak bisa ngeremahin mereka terus mau gabung sama mereka. Di sisi lain, Akira, Amelia, dan Knight lagi saling curhat masa lalu. Amelia cerita kalau dia diusir dari kotanya sendiri sama adiknya, padahal dia seorang putri. Dia coba kabur, tapi adiknya nyerang pakai panah. Jadi terpaksa dia pakai sihir yang bikin dia jatuh dari bukit. Terus dia ditelan sama slime, dan disitulah dia ketemu Akira. Knight kaget dengar ceritanya. Slime kan gak makan orang, dan kalaupun iya, kok bisa Amelia bertahan hidup lama di dalam perut slime? Ya, anggap aja itu keberuntungan dia. Akira nanya kapan Amelia mau balik ke kotanya buat beresin masalah. Tapi Amelia bilang dia nggak mau balik karena urusan keluarga itu ribet. Jujur aja, omongan dia bener juga. Pas ngobrolin keluarga, Akira jadi ingat keluarganya sendiri. Dia cerita kalau dia punya adik perempuan dan ingat waktu dia beliin adiknya HP baru karena HP lama adiknya retak. Waktu dia kasih, adiknya malah marah dan nanya apa dia pernah minta dibeliin HP. Adiknya ngerasa nggak enak karena tahu kakaknya sampai kerja shift malam buat beli HP itu dan jadi kurang tidur. Akira jadi sedih sama reaksi adiknya. Untungnya ibu mereka datang jadi penengah. Beliau marahin si adik karena reaksinya dan bilang kalau Akira ngelakuin itu semua karena sayang. Masalah pun selesai. Knight dan Amelia tahu keluarga yang Akira ceritain itu ada di dunia lain. Jadi mereka nanya, apa dia nggak kangen dan pengen pulang? Meskipun kangen, dia belum mau pulang. Dia ingat gimana di dunianya dulu, dia itu orang yang nggak pernah dianggap ada. Nggak ada yang kenal dia, dan dia juga bukan yang paling hebat di antara yang lain. Tapi, pas sampai di dunia ini, ada seseorang yang lihat dia sebagai pribadi dan ngebimbing dia. Orang itu adalah Saran. Tapi Saran terbunuh terlalu cepat gara-gara dia. Karena itu, dia bersumpah bakal balas dendam. Aura haus darahnya langsung menyebar kemana-mana, sampai Knight dan Amelia khawatir. Knight nyadarin dia, dan Akira pun langsung tenang lagi. Mereka berdua ternyata juga kenal sama Saran. Soalnya Saran itu terkenal banget di kalangan komandan kesatria. Biar suasananya cair lagi, Akira ngajak main lempar tangkap sama Knight. Meskipun Knight ngotot kalau dia itu iblis bukan kucing liar. Akira dan Amelia sama-sama gemes megangin bulu Knight dan main bareng. Knight ngingetin Akira kalau kontrak mereka itu nggak semanis kelihatannya. Karena jiwa mereka sekarang terhubung. Kalau salah satu mati, yang lain ikut mati. Untungnya, Akira nggak peduli soal itu. Dia lebih fokus ke sisi positifnya. Yaitu sekarang mereka bisa komunikasi lewat telepati sejauh apapun jarak mereka. Karena udah cukup istirahat, dia nanya ke Knight lingkaran teleportasi itu bakal bawa mereka kemana. Tapi Knight juga nggak tahu, soalnya itu lingkaran biru. Amelia nebak, katanya lingkaran itu bakal bawa orang ke tempat yang paling diinginkan hatinya. Kalau orangnya lebih dari satu, lingkaran itu bakal bawa mereka semua ke tempat yang paling diinginkan oleh salah satu dari mereka. Amelia ngaku dia nggak punya tujuan spesifik dan ikut aja kemanapun asal bareng Akira. Mereka pun teleportasi dan tiba-tiba udah ada di dalam hutan. Mereka ngeliat pohon suci yang bikin Knight dan Amelia langsung sadar kalau mereka ada di hutan para elf. Amelia langsung cemas. Dia belum siap buat balik ke sini. Dan firasatnya benar, tiba-tiba ada yang nyerang dia pakai panah. Akira langsung dorong Amelia buat ngelindungin dia, tapi orang itu nembak lagi. Akira lompat ke atas bukit buat nyerang orang itu dan berhasil bawa dia turun. Amelia kenal sama penyerangnya, namanya Liam.
Liam bilang dia cuma datang buat nyelidikin cahaya aneh dan malah nemu kriminal yang udah diusir. Maksudnya, ya si Amelia. Dia maksa Amelia buat pergi dari kota mereka. Omongannya makin ngawur. Jadi Akira habisin aja nyawanya. Ya, tapi udah terlambat. Karena mereka sekarang udah dikepung sama para elf. Pasukan elf itu dipimpin sama adiknya Amelia, Kilika, yang langsung mempertanyakan keberanian Amelia buat balik lagi ke kota dan bersumpah bakal ngasih dia pelajaran. Ngeliat hubungan kakak beradik yang kayak gitu, Akira dan Knight sama-sama nyimpulin kalau perseteruan keluarga ini udah parah banget dan gak bisa diperbaiki. Mereka harus ngelindungin teman mereka. Apa ya yang bakal mereka lakuin? Detail masa lalu Amelia mulai terungkap, menunjukkan gimana dia selalu kalah pamor dari kakaknya, Celica, si cewek yang sanggup menghadapi beberapa orang sekaligus tanpa kesulitan. Meskipun Amelia mengagumi kakaknya, semua orang terus-terusan menyuruhnya untuk tidak bersedih. Dia tetaplah pemimpin bangsanya, tapi harus menanggung beban karena tahu dia tidak akan pernah sekuat Celica. Semuanya berubah ketika datang kabar bahwa tunangannya ingin membatalkan pertunangan mereka, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dengan suara gemetar, Amelia hanya bisa bilang kalau itu bukan keputusannya, dan pemuda itu harus bicara langsung dengan ayahnya. Di saat itu, Celica muncul, meminta adiknya untuk menerima permintaan pemuda itu. Seperti biasa, Celica menuduhnya sebagai anak pembawa wabah, mengklaim itulah sebabnya orang-orang tidak pernah menyukainya. Sekembalinya ke rumah, Amelia diusir oleh kakaknya sendiri. Saat orang-orang mulai menjulukinya anak pembawa wabah dan mengatakan orang sepertinya tidak akan pernah bisa mewarisi tahta, Amelia tetap tanpa ekspresi. Dia bilang dia akan pergi dan tidak ada alasan untuk memulai konfrontasi. Tapi Celica bilang dia tidak akan pernah membiarkan seorang kriminal sepertinya pergi tanpa hukuman. Akira pun turun tangan, memintanya untuk tidak berbicara seperti itu pada Amelia. Celica menatapnya dengan sinis dan bertanya, memangnya dia pikir dia siapa berani membela seorang kriminal? Akira menjawab dengan dingin bahwa dia hanyalah seorang pembunuh bayaran yang kebetulan bertemu dengan Amelia. Ketika melihat salah satu anak buahnya terluka, Celica memutuskan Amelia pantas mendapatkan yang lebih buruk dari kematian, dan mengklaim daftar kejahatannya terus bertambah. Akira bertanya, apa Celica benar-benar menyebut Amelia seorang kriminal dan apa yang dituduhkan padanya? Celica menjawab bahwa adiknya memberinya racun yang disamarkan sebagai ramuan penyembuh. Amelia yang tertekan mencoba menjelaskan bahwa itu benar-benar ramuan penyembuh, tapi tidak ada yang mendengarkan. Celica beralih ke Akira dan bertanya apakah sekarang dia mengerti situasinya, sambil secara ironis berterima kasih karena telah membawa seorang kriminal. Saat mendekat, Celica menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk mengendalikan hati Akira. Amelia yang putus asa, memohon agar kakaknya meminta maaf dan segera melepaskan hipnotisnya, mengatakan bahwa kemauan untuk bertindak harus datang dari diri Akira sendiri dan mengubahnya adalah kesalahan fatal. Celica menatap adiknya dan bertanya apakah dia mau menghapus apa yang telah diperbuat padanya. Akira meminta keduanya untuk tenang dan mengungkapkan bahwa mantranya tidak mempan padanya. Nowar menjelaskan bahwa orang dengan level yang sangat tinggi kebal terhadap sihir semacam itu. Celica jadi kesal, terganggu karena ada orang seperti Akira yang lebih kuat darinya. Akira di sisi lain tidak peduli. Dia hanya ingin Celica menarik kembali tuduhan palsunya terhadap Amelia, karena dia tidak percaya Amelia bisa melakukan hal sekeji itu. Celica yang murka memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Amelia dan Akira. Tepat saat dia mengaktifkan kekuatannya, seorang pria muncul dan memerintahkan mereka berhenti. Ayah kedua gadis itu muncul, menuntut penjelasan. Celica kaget setengah mati, tidak menyangka ayahnya akan kembali begitu cepat dari inspeksi. Pria itu berkata, dia terpaksa kembali dan sekarang ingin tahu alasan dari semua keributan ini. Beberapa prajurit mencoba membela Celica, mengklaim dia tidak melakukan kesalahan apapun.
Namun, ayahnya tahu kalau Celica memakai hipnotis dan memerintahkannya untuk segera membatalkan mantranya sambil memperingatkan bahwa hukuman akan datang kemudian. Sambil mendekati Akira dan Amelia, dia meminta maaf atas kelakuan putrinya dan mengakui betapa pengecutnya menyerang mereka dengan bantuan anak buahnya. Lalu, dia meminta Akira untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Akira tidak mengerti kenapa. Tapi Amelia mencoba menjelaskan bahwa karena dialah ayahnya kembali. Meski begitu, sang ayah berkata itu tidak penting. Ras lain tidak boleh melintasi tanah mereka. Amelia memutuskan untuk pergi bersama Akira, tapi ayahnya tidak mengizinkan. Dia berkata bahwa suatu hari nanti, Amelia akan mewarisi tahta dan memimpin kerajaan itu. Akira bilang Amelia berhak memilih apa yang ingin dia lakukan, tapi ayahnya menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Tanpa perlu dijawab, Akira menyadari kemarahan sang raja yang semakin menjadi-jadi, yang memperingatkannya untuk membela diri jika perlu. Tak lama kemudian, salah satu pria yang terluka sadar mengenali Akira sebagai orang yang menyerangnya dan mengajukan duel. Celica setuju untuk bertarung mewakilinya. Menurut tradisi para elf, duel harus berlangsung di bawah pohon suci, dan pemenangnya akan memegang keputusan akhir. Amelia meminta maaf karena telah melibatkannya dalam hal ini, tapi Akira bilang tidak apa-apa, dan bertanya apa maksud dari anak pembawa wabah. Gadis itu menjelaskan bahwa dalam legenda elf, jika salah satu dari anak kembar tidak mirip dengan orang tuanya, mereka dianggap anak terkutuk yang akan membawa bencana ke negeri itu. Noir ingat kalau kepercayaan ini sudah lama dilupakan. Tapi Amelia meratapi karena tidak memiliki rambut atau mata yang sama dengan orang tuanya. Noir bilang jangan sedih, mengingatkannya bahwa kakaknya melakukan semua itu hanya untuk memprovokasinya. Akira selalu menganggap mata dan rambut Amelia itu indah, dan Amelia memintanya untuk berhati-hati, karena dia tahu betul kekuatan kakaknya. Bahkan dalam kesedihan, dia masih merasa bangga pada Celica. Ayah mereka hanya berharap dia memenuhi perannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Sementara Celica berjanji untuk menyelesaikannya dengan cepat. Akira bertanya apakah dia boleh bertarung habis-habisan dan melenyapkan gadis itu. Tapi Amelia menyemangatinya untuk melakukan yang terbaik, bertekad untuk memenangkan duel dan mendapatkan kembali kepercayaan ayahnya. Saat Celica menyerbu, Akira menghindar dengan mudah dan muncul di belakangnya tanpa mengalahkannya, murni karena pilihan. Karena kesal, Celica bertanya apa Akira benar-benar berpikir bisa menang semudah itu. Akira memintanya untuk menyerah, tapi Celica malah merapal mantra kuat yang dengan mudahnya ia hindari. Celica melancarkan beberapa serangan, tapi Akira berhasil menghindari semuanya. Dan ketika dia melihat air mata di mata Celica, dia bertanya kenapa. Meskipun Celica tertawa gugup, Akira bisa merasakan kesedihan di balik senyumannya. Muncul di belakangnya, dia memintanya untuk berhenti. Celica menolak dengan marah, mengatakan dia tidak akan pernah berdamai dengan seseorang yang merebut semua yang seharusnya menjadi miliknya. Dia pun menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi Akira terus menghindar dengan mudah. Lalu adegan beralih ke masa lalu, saat keduanya tak terpisahkan, sampai mereka menemukan bahwa kekuatan pendeta Amelia bisa menyelamatkan dunia. Sejak hari itu, Celica merasa ditinggalkan oleh semua orang dan mulai memberontak. Salah satu elf muncul dengan bunga pemurni dan menggunakannya untuk menghilangkan efek sihir, membuat semua orang kembali normal. Celica sadar sihirnya telah hilang dan merasa pada akhirnya dia akan kalah. Sekali lagi, dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia melepaskan serangan yang dahsyat. Akira mengerti, jika dia menghindar, banyak orang akan mati. Jadi, dia memanggil kekuatan bayangan untuk menahan serangan itu. Melihat bahwa Celica bisa mati, Akira menyerap kembali energi itu dan melucuti senjatanya, menjatuhkannya ke tanah. Saat orang-orang mendekat, Celica bertanya apakah mereka datang untuk menertawakannya. Akira menjawab bahwa tidak ada yang membencinya. Dengan putus asa, Celica menuntut eksekusi, tapi ayahnya menolak dan berkata jika ada hukuman, dialah yang akan menanggungnya. Dia menyatakan bahwa Amelia tidak pernah mengambil apapun dari kakaknya. Justru dialah sebagai ayah mereka yang melakukannya.
Akhirnya, dia memutuskan untuk menghilangkan mantra penghapus ingatan dan mengungkapkan masa lalu. Celica selalu berlatih keras, tapi suatu hari saat pergi ke dungeon, seorang wanita menawarinya sesuatu yang akan meningkatkan kekuatannya, dan dia menerimanya. Ketika sampai di lantai 3, gerombolan monster mulai mengejarnya. Karena tidak mampu mengalahkan mereka, dia terpaksa melarikan diri, dan pada saat itulah rekan-rekannya tiba. Hari itu menandai kematian Liam. Rasa bersalah hampir menghancurkan pikiran Celica. Karena itu, dia merapal mantra pelupa pada dirinya sendiri. Untungnya, Amelia beralih ke sihir penciptaan untuk memperbaiki situasi. Pada hari itu juga, dia melahirkan 2 kemampuan sihir baru, gravitasi dan kebangkitan. Seiring waktu, dia mulai mengerti bahwa Celica pasti merasa semua orang telah meninggalkannya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Bukan hanya karena kemunculan sang pendeta, tapi karena hanya Celica lah yang tidak tahu seluruh kebenarannya. Suasana menjadi tegang. Takut Celica akan mengungkap semuanya. Jika saja Celica menunjukkan dirinya layak sebagai bangsawan selama duel itu, dia bisa menjaga harga dirinya tanpa harus menggunakan hipnotis. Akira berpikir bahwa dengan kekuatan kepercayaan itu, dia mungkin bisa mengungkapkan kebenaran padanya. Akira bertanya, apakah mantra itu benar-benar digunakan, dan sang ayah mengonfirmasinya. Namun, dia akhirnya harus menjelaskannya dengan cara yang tak terduga. Dia mengaku bahwa dia selalu ingin memisahkan kedua saudara itu, yang hanya membuat kebencian Celica semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya dia membantu mengasingkan Amelia. Celica menyadari kemampuannya sia-sia. Lalu ayahnya menjelaskan bahwa ketika Liam dibangkitkan, sehelai daun dari pohon suci masuk ke dalam dirinya, membuatnya kebal terhadap hipnotis. Selama ini, dia telah mengawasi usaha Celica, dan karena itulah dia bisa menghentikannya, merasakan beban penyesalan. Celica meminta maaf dan memeluk adiknya dengan lembut. Amelia memberitahunya bahwa dia selalu luar biasa dan lebih baik dalam segala hal, memintanya untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas tragedi itu. Tiba-tiba, beberapa orang muncul untuk membantu Celica. Liam memberitahu Akira bahwa semua orang mengaguminya, bahkan tanpa sihir sekalipun. Akira mengerti bahwa pemuda itu memanfaatkan momen tersebut untuk mengungkapkan cinta yang dia rasakan untuk Celica. Ketika malam tiba, ayah mereka mengadakan perayaan untuk menghormati Akira dan Amelia. Karena penasaran, sang ayah ingin tahu kemana Akira akan membawa putrinya. Akira menjawab bahwa dia berniat menuju ke benua ras manusia buas. Familiarnya berkomentar bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk menempa dan meningkatkan senjata baru. Kemudian, keduanya pergi ke tempat terpencil di mana Amelia memutuskan bahwa dia akan mengikuti Akira, jalan manapun yang dia pilih. Akira setuju, menyadari tidak banyak lagi yang perlu dibicarakan. Cerita kemudian beralih ke kelompok pahlawan yang, setelah mengalahkan monster terkuat di wilayah itu, menyadari tidak ada lagi cara untuk terus berkembang. Jadi mereka memutuskan untuk berangkat mencari petualangan baru, yakin bahwa mereka akan segera bertemu Akira lagi. Tujuan mereka selanjutnya sekarang adalah kerajaan ras manusia buas.